Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, mabad. Ya, sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman ikhwani wa akhwati fillah yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada acara sore hari ini. Dan juga tentunya saya ucapkan kepada pihak penyelenggara, yaitu 5 event yang berkolaborasi dengan KPMI yang telah melaksanakan acara, menyelenggarakan acara seperti ini. Insya Allah mudah-mudahan bisa menjadi ladang amal jariah untuk kita semua. Ya, sore hari ini insya Allah kita akan belajar bersama dalam sesi talk show bersama guru kita Ustadz Khalid Basalamah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Hayakallah Ustadz. Hayakallah. Sebelumnya Ana izin mau bertanya dulu sama teman-teman ya Ustadz ya. Terkait tema kita pada sore hari ini nih. Coba saya mau tahu dulu, siapa di sini yang masih jomblo? Wah, banyak. Pertanyaan berikutnya, siapa di sini yang ingin mendapatkan kebahagiaan dalam berumah tangga, baik di dunia maupun di akhirat? Wah, mantap, Masya Allah ya. Ini pertanyaan tadi mewakili talkshow kita pada sore hari ini, Ustaz. Tafadhol Ustaz untuk menyapa teman-teman di sini, Ustaz. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lisan kita tidak pernah berhenti memuji Sang Pencipta Allah atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita, terutama nikmat Islam dan iman. Karena dengan Islam dan iman kita mengenal siapa yang telah menciptakan kita dan seluruh alam semesta ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan kita punya panduan hidup karena mengikuti ajaran agama sebagai panduan hidup yang Allah turunkan, yaitu Islam, dan mengikuti juga utusannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sehingga semua itu membawa dan memudahkan kita untuk meraih kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Belum lagi nikmat yang lainnya, kesehatan, pekerjaan, makanan, minuman dan segala macam hal yang mungkin tidak asing buat kita dalam keseharian. Semua itu Allah memerintahkan kita untuk menikmati dan bersyukur kepadanya. Oleh karena itu selalu basahi lidah dan bibir kita dengan kalimat Alhamdulillah. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah telah memerintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat kepadanya. Tentu di awal pembukaan saya akan menjalankan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, man la yashkurun nas la yashkurullah. Siapa yang belum berterima kasih pada manusia, maka berarti belum berterima kasih atau bersyukur kepada Allah. Kami mengucapkan jazakumullah khairan untuk teman-teman panitia penyelenggara event ini. Itu juga teman-teman tim KHB, kameramen dan semua yang menjadi penyebab acara kita berlangsung. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagai amal saleh buat antum semuanya. Begitu juga dengan teman-teman yang luangkan waktu di celah-celah waktu untuk berbelanja bersama-sama, bertemu dengan saudara-saudara kita pengusaha muslim. Kita luangkan waktu untuk menuntut ilmu. Dan ini juga sebuah nikmat yang besar, harusnya kita syukuri. Dan saya juga mengucapkan jazakumullah khairan atas waktu yang diluangkan. Semoga Allah ikhlaskan niat kita dan menjadikan majlis kita majlis yang mulia dan tercatat pahala di sisinya. Allahumma amin. Tema kita sebagaimana teman-teman lihat di layar, judulnya berbahagia dengan menikah. Tema ini teman-teman masuk kepada semua jenjang umur, baik yang masih jomblo belum menikah, laki-laki yang masih bujang dan perempuan yang masih gadis. Juga masuk kepada tema orang yang sudah berumah tangga, bagaimana mereka meraih kebahagiaan selama rumah tangga itu berjalan. Bagaimana mereka menghindari pertikaian-pertikaian yang terjadi, puncaknya perceraian. Semua ada kiat-kiatnya, ada panduan dalam Islam, sehingga setiap detik kehidupan dalam rumah tangga semuanya bahagia. Dan juga masuk kepada jenjang umur yang lebih daripada itu,
yaitu umur para orang tua sebagai ayah ataupun ibu, akan menjadi peluang besar buat mereka menutupi kesalahan-kesalahan mereka di masa lalu. Kalau mereka dulu telat menikah misalnya, atau mereka memulai pernikahan sebagai ibadah dengan kemaksiatan kepada Allah, seperti berzina, hamil di luar nikah misalnya. Itu bisa saja menjadi pelajaran sehingga mereka tidak perlu untuk menjadikan apa yang terjadi kesalahan pada mereka terjadi juga pada anak-anak mereka. Terlebih lagi berapa banyak orang tua yang selalu saja mereka lebih bangga dengan orang anaknya yang pacaran, padahal pacaran sebelum nikah tanda kutip, atau sama dengan berzina. Keluar berduaan di malam minggu misalnya, jalan ke bioskop, udah maksiat nonton, lagi berduaan di ruangan dingin dan gelap, kemudian tidak terjadi dosa. Begitu juga pada saat mereka lebih jauh, mungkin check-in di hotel misalnya, terlampiaskan zina tersebut, sementara Allah berfirman, wala taqrabuz zina. Jangan pernah dekati zina itu. Jangan mulai melihat yang haram, mendengar yang haram, mengucapkan yang haram, menjama yang haram, melangkah kaki yang haram, yang nanti akan disempurnakan zinanya dengan kemaluannya. Banyak orang tua lebih bangga kalau anaknya itu dijemput oleh pacarnya. Misal dia punya anak gadis, dijemput oleh pacarnya di malam Ahad, walaupun semua keluarga tahu, walaupun tetangga semua tahu, siapa itu? Itu pacar anak saya. Dengan santainya dia menjawab. Sementara pacaran sebelum nikah sama dengan zina, yang merupakan salah satu dari induk dosa besar. Zina mata, zina mulut, zina telinga, zina tangan, zina kaki. Karena dipakai bermaksiat, ujungnya disempurnakan dengan kemaluannya. Sementara kalau dia pasang tenda di depan rumah untuk mengadakan akad nikah buat anaknya yang masih muda, oh ini aib besar. Nanti tetangga akan bilang apa? Kenapa nikah muda misalnya? Padahal pernikahan memang justru dibutuhkan di umur-umur muda itu. Di umur-umur muda dibutuhkan untuk pernikahan. Untuk menyelamatkan diri kita dari pelanggaran agama berzina, itu induknya. Kemudian untuk memperbanyak keturunan. Karena orang kalau menikah muda, akan lebih besar peluang dia mendapatkan keturunan dibandingkan orang yang sudah berumur. Dan Nabi SAW mengatakan, Tazawwajul waludul walud, fa inni mukathirun bikum umam. Dalam riwayat lain, yaumal qiyamah. Menikah dengan wanita yang penyayang dan subur, karena aku akan bangga dengan jumlah umatku pada hari kiamat. Kalau orang menikah di atas 30 tahun, 35 tahun, peluang untuk mendapatkan keturunan banyak itu sangat tertutup. Begitu juga tidak memulai kehidupan suka duka bersama. Bukan membangun rumah tangga dari awal bersama. Tapi kebanyakan laki-lakinya sudah mapan, kemudian perempuannya tinggal ikut bergabung di situ. Sehingga hanya merasakan sukanya tanpa dukanya. Pada rumah tangga yang sangat bahagia, itu pada saat kita memulai bersama-sama. Kalau hanya mampu beli satu bungkus nasi uduk hari itu, makan berdua satu bungkus. Sampai nanti akhirnya kita bisa bahkan memiliki restoran atau sebuah usaha makanan. Bukan hanya sekedar memberi makan pasangan kita. Oleh karena itu teman-teman sekalian, tema kita pada sore ini dibutuhkan oleh semua jenjang umur. Jadi tidak usah berpikir, oh saya sudah berumah tangga, untuk apa saya dengarkan tentang masalah menikah. Padahal berbahagia dengan menikah, bagi mereka yang sudah menikah, tinggal bagaimana konsep bahagia itu bisa diterapkan atau didapatkan. Yang sudah tua, yang sudah berumur pun, mereka bisa terapkan pada anak-anaknya, atau mereka sudah berstatus janda ataupun duda, mereka masih bisa membangun rumah tangga baru dengan harapan-harapan baru. Itu kurang lebih dari saya, silakan. Masya Allah. Syukron Ustaz atas mukadimah yang antum sudah sampaikan. Cuma tadi di sini mungkin kita mulai mengangkat beberapa fakta yang terjadi Ustaz di negara kita tercinta ini. Tadi antum sempat singgung kenapa anak-anak muda ini nggak menikah dalam usia muda gitu. Sedangkan
beberapa waktu Ana menemukan beberapa fakta Ustaz. Ternyata selama 5 tahun terakhir Ustaz, angka perceraian itu setiap tahunnya itu selalu naik Ustaz. Sedangkan berbeda dengan angka pernikahan. Pernikahan itu setiap tahun selama 5 tahun terakhir itu mengalami penurunan Ustaz. Dan di situ Anda coba mencari gitu, kenapa alasan-alasannya. Dan ternyata di sini ada beberapa fakta-fakta yang terjadi. Seperti orang-orang ini zaman sekarang nggak mau menikah Ustaz. Dengan alasan pertama mereka jadi terikat dalam sebuah pernikahan ini, jadi mereka nggak bisa bebas. Mereka nggak bisa bergaul, nggak bisa nongkrong-nongkrong mungkin sama teman-temannya karena harus ngurusin keluarga. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka juga berpikir dengan menikah mereka tidak bisa melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Mungkin yang ingin melanjutkan kuliah, yang kuliah mungkin ingin melanjutkan ke S2 bahkan S3. Jadi mereka berpikir dengan menikah justru itu semua terhambat. Nah, yang ketiga ini salah satunya mereka trauma Ustaz. Traumanya ini mereka melihat banyaknya perceraian di lingkungan mereka, terutama di keluarganya, orang-orang terdekat, teman-temannya. Ditambah lagi sekarang ini di media-media kita banyak dipublikasikan artis-artis yang mungkin dalam tanda kutip menjadi idolanya mereka ini bercerai. Jadi mereka berpikir males lah gitu menikah. Dan sebelum nanti mungkin kita akan bahas gimana kita bisa mendapatkan kebahagiaan dalam rumah tangga. Ini gimana Ustadz? Dalam kondisi seperti ini, antum mungkin ada tanggapan? Tafadhol Ustadz, barakallahu fiik Ustadz. Yang pertama begini, jangan pernah hubungkan antara kegiatan ibadah kita dalam Islam dengan prestasi dunia. Contoh misalnya, saya mau ke masjid kalau saya sudah punya motor, karena masjidnya jauh. Atau saya mau ke masjid kalau saya sudah punya mobil. Dia hubungkan antara ibadah dengan prestasi dunia yang gak ada hubungannya sama sekali. Ada motor, tidak ada motor, ada mobil, tidak ada mobil, jalan kaki pun jadi. Dan kita selalu termotivasi setiap kali langkah lebih banyak ke masjid, lebih besar pahalanya misalnya. Gak ada hubungannya dengan prestasi itu. Kecuali memang ibadah yang dikhususkan berhubungan dengan masalah finansial. Contoh, zakat memang bagi yang mampu, haji bagi yang mampu secara finansial, itu mungkin. Tapi pernikahan tidak masuk dalam bab itu. Berapa banyak contoh dari para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim, mereka nggak mampu, tapi mereka menikah. Cuma memang agar bisa melangkah ke sana, menjalankan sabda Nabi SAW, wa ankihul akfa'a minkum, dan menikahlah dengan orang yang sepadan dengan kalian. Sepadan. Kalau kita kondisinya belum punya pekerjaan, tapi kan kita punya kebutuhan harian. Mungkin kebutuhan kita sehari 50.000 rupiah, 100.000 rupiah misalnya, tapi kita bisa penuhi. Sekarang cari orang yang kira-kira bisa menerima keadaan kita ini dan siap bersama-sama. Kalau income cuma 100.000 per hari, artinya 3 juta per bulan misalnya, berarti dia bisa mengelola bersama-sama harta ini. Satu piring cuma bisa makan berdua, ya sudah, makan berdua misalnya. Akan ada, dan di negara kita tidak sulit untuk mencari pasangan seperti ini. Karena kita bukan negara seperti misalnya Emirat Arab, rata-rata penduduknya mereka orang mampu semuanya. Enggak. Masih banyak di perkampungan kita. Ya, di Indonesia alhamdulillah menyebar dan mayoritas muslim, mereka masih hidup sederhana. Bahkan di kota-kota besar aja masih banyak orang-orang yang bisa kita ajak. Sebagaimana kita misalnya cuma punya income 3 juta per bulan, ada banyak akhwat kita yang memang kehidupan mereka juga seperti itu. Ada yang masih harus mengajar menjadi guru privat di TPA, misalnya di TK, gajinya juga segitu, gitu kan? Berarti masih bisa kita sinkronkan, menikah dengan orang yang sepadan. Ini konsepnya sebenarnya. Nah, pernikahan kalau ada yang bilang misalnya, kan butuh biaya Ustaz. Betul butuh biaya. Biayanya apa? Biaya sesuai dengan kemampuan antum. Karena nafkah itu yang wajib suami berikan kepada istrinya
terdiri dari 5 hal: makanan, minuman, tempat tinggal, pakaian, dan transportasi. Semampu suami. Kalau suami hanya bisa kos-kosan, ya udah diajak istrinya ke kos-kosan itu. Cari wanita, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan wanita yang bisa sepadan dengan kita, bisa hidup di kos-kosan. Berapa banyak ikhwan dan akhwat kita menikah, mereka mulai dengan kos-kosan. Saya dulu waktu awal menikah juga begitu. Tahun 1999 saya balik dari Madinah 98, beberapa bulan kemudian saya menikah. Saya dengan istri tinggal di kos-kosan, bahkan cuma 1 petak saja. Walaupun ada rumah orang tua kami cukup besar di Makassar, saya nggak tinggal sama beliau. Coba kita mulai dari awal. Dan alhamdulillah sekarang sudah berjalan 21 tahun pernikahan itu. Step by step dari kos-kosan, pindah ke kontrakan, sampai Allah mudahkan punya tempat tinggal sendiri. Tapi kan bisa kita lalui, karena ada orang yang sepadan ini. Kan begitu. Jadi jangan dihubungkan dengan prestasi dunianya. Saya harus sarjana dulu, S1 baru saya menikah. Antum balik umur 14 tahun. Makna balik berarti sudah bisa memiliki sperma bagi laki-laki yang merupakan bibit manusia, dan perempuan berarti sudah punya produksi sel telur yang akan menampung sperma itu. Berarti mulai balik itu sudah ada potensi untuk menikah, kan begitu? Karena sudah ada bibit generasi manusia yang bisa dituangkan. Mungkin dikatakan, oh masih kecil, oke lah. Kita berikan spare waktu berapa tahun setelah balik. Tapi kalau harus tunggu selesai sarjana, S1, S2, S3, sampai 30 tahun, 35 tahun baru menikah, syahwat ini tidak bisa dibendung. Kalau dia punya keimanan, maka paling tidak dia akan terganggu. Setiap kali masih sering nonton yang tidak benar, ya masih pasti terpengaruh, masih ada komunikasi dengan lawan jenis, walaupun mungkin tidak sampai pada tingkat berzina. Kalau nggak punya iman dan ilmu, larinya ke perzinahan secara otomatis. Dan dia sudah nodai kesucian, ya perjaka dia dengan gadis dia, dengan hal seperti itu. Dan ini berefek nanti pada biologis suami istri. Kapan memulai perzinahan sebelum akad nikah, nanti di saat sudah nikah, dia bobot daripada biologis itu berkurang. Yang tadinya 100% dia bisa kita rasakan kenikmatan akan berkurang. Karena sudah pernah dirasakan sebelumnya. Tapi kalau orang merasakan pertama kali dia biologis, justru pada perbuatan halal, biologis yang halal itu akan beda sekali kenikmatannya. Sisi yang lain, kalau tadi misalnya fenomena ada orang khawatir. Itu kan kalau dia tadi khawatir dari prestasi dunia ya. Yeah. Kalau dia khawatir dari perceraian. Teman-teman kita kalau mau sukses, lihat dari orang yang sukses juga. Jangan belajar dari orang yang gagal. Antum mau buka usaha. Terus misalnya mau buka usaha restoran, nasi misalnya. Misal rumah makan Padang. Tapi antum melihat pernah ada tetangga buka restoran Padang tutup. Yang antum lihat dia, antum lupakan 1.000 atau 10.000 rumah makan Padang yang lain yang sukses. Yang antum jadikan patokan kegagalan orang ini keliru. Antum memasuk fakultas kedokteran misalnya. Tapi pernah ada keluarga gagal karena menganggap materinya berat. Tapi antum melupakan 1.000 mahasiswa-mahasiswi yang lain yang sukses. Kenapa enggak belajar dari orang yang sukses? Kenapa harus belajar rumah tangga dari orang yang cerai? Keliru ini. Kan gitu. Harusnya cari orang yang sukses rumah tangganya. 10 tahun berumah tangga, 20 tahun berumah tangga, mereka nggak ada masalah. Berjalan, tanyakan kepada orang-orang yang sukses ini. Maka kita pasti akan bisa berjalan gitu kan. Kemudian yang terakhir dari poin-poin tadi, teman-teman sekalian, yang dijadikan sebagai idola itu adalah orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar public figure. Kalau kita mengidolakan hanya sekedar public figure, bahaya sekali ini. Karena kalau ada hobi dia, kesukaan dia pada kemaksiatan kepada Allah, kita akan ikut-ikutan. Misal kita idolakan satu artis barat misalnya. Dia mungkin punya kelebihan suaranya indah.
Kita tertarik dengan itu. Misal itu kita anggap positif. Tapi ternyata dia punya yang lainnya. Terbuka auratnya, pergaulan bebas. Yang laki-laki mungkin homoseksual, yang perempuan mungkin lesbi. Mungkin dia durhaka sama orang tuanya. Mungkin dia berumah tangga lalu cerai. Ini kan efeknya bahaya sekali. Yang diidolakan itu Nabi Muhammad SAW. Dan diidolakan adalah para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim. Para kaum salafus saleh, para ulama amilin yang betul-betul mengamalkan ilmunya, yang sukses. Nah itu yang jadi contoh. Iya, tonton. Baik, Ustaz. Nah, ini juga ada beberapa, bisa dikatakan ini stigma, Ustaz, dalam rumah tangga, terutama di awal-awal ketika orang membangun rumah tangga, Ustaz. Ada yang bilang begini, rumah tangga itu di tahun-tahun pertama itu sulit, Ustaz. Dan mereka berpendapat katanya menikah itu membuka pintu rezeki. Tapi kenapa begitu udah nikah kok kayaknya malah banyak ketemu rintangan-rintangan, terutama masalah finansial. Mungkin diantaranya kebutuhan semakin banyak, dan bahkan mungkin mereka mengalami shock culture yang mereka terbiasa mengatur atau memanage keuangan mereka sendiri ketika mereka masih lajang. Nah ini mereka harus mengatur keuangan untuk keluarga. Dan mereka menganggap, wah kayaknya menikah ini berat gitu, Ustaz. Bahkan sempat Ana juga pernah dengar, dibilang pernikahan itu 5 tahun pertama itu berat. Lewat dari 5 tahun, aman, nggak bakal ada masalah apa-apa. Nah itu gimana tuh, Ustaz? Tafadhol, Ustaz. Sebelum saya jawab ini, tadi ada yang tersisa kayaknya. Ada juga tadi statement awal, mereka tidak mau menikah karena khawatir sulit untuk lanjut, tidak bisa bebas. Iya, betul, Ustaz. Ini pemahaman yang keliru ya. Saya masih belum bisa menangkap dengan akal sehat saya, kalau ada orang lebih memilih nongkrong sama temannya daripada pasangan hidupnya. Sama istri sama suami bisa cengkrama, bisa biologis, sama teman bisa apa? Cuma makan doang kan? Kenapa kita lebih memikirkan, oh kalau saya menikah nanti saya jadi nggak bebas. Bebas apa dulu nih tanda kutip? Apa yang dimaksud dengan bebas? Saya merasa setelah saya menikah, saya makin bebas. Kalau karena saya makin bebas mengatur dan memanage rumah tangga saya makin bisa memanage pekerjaan saya. Saya udah tahu nih, istri saya butuh begini, baik itu finansial, waktu, perhatian. Saya juga tahu, oh pekerjaan saya butuh ini, finansial, waktu dan juga perhatian. Maka saya bisa memanage lebih rapi. Saya lebih bebas mengatur itu dibandingkan bujang ataupun gadis. Apa kata para salafus saleh? Bujang itu dalam kondisi tidak punya pasangan, ibarat seperti angin yang berada di padang pasir yang luas, tidak jelas arahnya. Dan bagaimana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, kalau seandainya umurku sisa 10 hari saja, 10 hari saja, setelah 10 hari aku akan meninggal, maka aku tidak akan lewatkan satu malam pun kecuali bersama dengan seorang pasangan yang halal. Dan kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, apa saja bisa dianggap sia-sia kecuali 3 hal. Salah satu dari 3 hal ini adalah cengkeramanya suami istri. Antum kalau duduk nongkrong sama teman-teman, ngobrol kosong, itu bisa dinilai dosa. Karena membuang-buang waktu, tidak ada manfaatnya. Begadang tanpa uzur syar'i. Imam Abu Dawud menyebutkan dalam kitab sunannya, bab nahi anis samr, larangan begadang kalau tanpa uzur. Itu banyak hadisnya. Kalau takziah, kalau jihad, kalau nuntut ilmu beda. Tapi kalau omong kosong nggak ada. Cuman kalau duduk sama istri atau sama suami, biar omong kosong. Cuma bercanda doang. Bercanda, cengkrama, saling memuji, biologis, ciuman, segala macam. Dari malam sampai pagi nggak dosa. Pahala semua. Kan aneh kalau ada orang menganggap, oh saya setelah menikah saya tidak leluasa. Bagaimana bisa dia berpikir lebih enak sama teman-teman daripada pasangan? Kan nggak masuk akal. Benar nggak ini yang bujang-bujang ini? Benar. Terutama tadi yang banyak nunjuk masih pada jomblo tuh, Ustaz. Tidak ada orang pungkiri kalau duduk sama pasangan. Kenapa orang pacaran? Karena dia merasa kebutuhannya ada untuk natap lawan jenisnya, untuk ngobrol,
untuk sentuh, untuk ciuman. Puncaknya meletakkan kemaluan di kemaluan. Baik, Islam datang, menikah, lakukan pada pasangan halalmu. Bisa safar sama-sama, bisa tidur sama-sama, biologis, mau hamil, tidak malu di tengah masyarakat. Punya anak banyak pun jadi amal jariah. Bahkan kata Nabi SAW, fi bidi ahadikum sadaqah. Di kemaluan kalian ada pahala yang besar. Sebab keluarnya hadis ini, gara-gara ada sahabat-sahabat miskin, mereka mengatakan, ya Rasulullah, sahabat-sahabat kami yang kaya mengalahkan pahala kami. Karena kami sholat, mereka sholat, kami puasa, mereka puasa, tapi mereka punya harta yang mereka sedekahkan yang kami tidak punya. Kata Nabi SAW, Allah memberikan kalian banyak sekali peluang untuk pahala. Di antaranya di kemaluan kalian. Dalil ini sekaligus jadi dalil tidak perlu tunggu kaya untuk menikah. Karena yang bertanya sahabat miskin. Maka Nabi bilang, mereka ingin juga dapat pahala seperti orang kaya bersedekah tapi nggak punya uang. Kata Nabi SAW, Allah berikan kalian sumber pahala yang sangat besar. Di kemaluan kalian ada sedekah. Masalah biologis suami istri. Maka sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, kami gauli istri kami. Kami dapat kenikmatan, dapat pahala juga. Kata Nabi SAW, kalau kalian letakkan kemaluan kalian pada yang haram, berzina, dosa nggak? Tentu saja dosa. Dosa besar. Maka begitu juga kalau letakkan pada yang halal. Makanya Imam Ahmad rahimahullah belum menjadikan interaksi biologisnya itu kalau lagi puasa, selepas buka puasa, makan kurma sama minum air putih, sholat maghrib pulang langsung biologis dulu. Karena beliau menganggap itu pahalanya besar. Jadi memang seperti itu. Ini poin dulu tadi yang pertama ya. Yeah. Nah kalau antum mengatakan misalnya, saya nanti kerepotan nih mau lanjut S2, S3 kalau saya sudah menikah. Keliru. Mayoritas orang yang lanjutkan S2, S3 sudah berumah tangga. Mereka sudah berumah tangga. Bahkan istrinya atau suaminya bisa dukung dia. Saya pernah lihat sendiri paman saya. Waktu ngambil S2 di Mesir. Waktu kami waktu itu masih SMP di sana tahun 89. Istrinya membantu, mensupport. Duduk sama-sama menyusun makalah. Menyusun tesisnya. Depan mata saya lihat itu. Istrinya berbahasa Inggris karena kebetulan dari Malaysia. Maka sangat membantu beliau. Banyak teman-teman. Kemarin ada salah satu teman kita, beliau dosen di salah satu kampus di Bandung dan juga ngajar di Banten, lagi nyusun S3. Itu sudah berumur beliau dan sempat telepon ke saya, kita via Zoom karena memang mau menanyakan tentang masalah fenomena dakwah yang ada di mall-mall. Sekarang bagaimana bisa berkembang dan memaksimalkan media. Itu sudah berumah tangga, bahkan sudah punya anak. Jadi nggak ada hubungannya itu. Justru kalau ada pasangan kita lebih tenang. Iya. Ya, Benar, kita lebih tenang. Lagi susun makalah, ada yang buatin teh, ada yang buatin kopi, ada yang suapin, kan gitu. Daripada sendirian di kos-kosan, digigit nyamuk aja. Temannya nyamuk doang ya Sat ya? Iya, dia sukanya nyamuk yang gadis. Salah, cari manusia yang gadis. Gitu. Ya. Tadi yang selanjutnya yang kedua tadi apa? Nah itu Sat, stigma ketika menikah. Oh iya, 5 tahun pertama ya. 5 tahun pertama. Saya sama sekali nggak setuju ini teman-teman. Kalau ada orang bilang, begitu saya menikah, rezeki saya jadi sulit. Saya menikah 5 tahun pertama, sulit. Mungkin setelah 5 tahun baru lancar. Ini statement dari mana? Saya 21 tahun menikah. Enggak ada saya lihat itu. Coba tanya teman-teman kita yang sukses rumah tangga, enggak ada tuh 5 tahun pertama. Bukannya justru tahun-tahun pertama itu tahun-tahun manis semuanya. Ya? Masih baru kenalan, gitu kan? Harusnya lebih romantis gitu. Harusnya lebih nyaman. Ini bahasa gak benar. Dan ada statement Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau dinukil sebuah asar dari beliau bahwasanya iltamisul rizq ya fin nikah. Carilah rezeki itu dari pernikahan. Kalau kita sudah ada rezekinya, pasangan kita ada rezekinya, maka pada saat menikah kan digabungin nih. Otomatis. Maka jauh lebih baik. Kita punya anak, anak itu juga punya rezeki. Coba deh teman-teman yang sudah menikah dan punya anak. Kita rasa pasti setelah punya anak makin terbuka pintu rezeki. Karena untuk memenuhi kebutuhan dia. Ada saja. Selalu begitu. Justru sebaliknya, pernikahan